Halo semuanya, seperti yang kita ketahui, sekali waktu telah berlalu, kita tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Kita semua memiliki 24 jam dalam sehari. Tapi, mengapa tampaknya beberapa orang bisa mendapatkan hasil maksimal dari setiap menit dalam sehari? Percaya atau tidak, mereka tidak memiliki kekuatan untuk memperlambat waktu. Namun, mereka tahu bagaimana mengatur waktu dengan benar. Nah, kamu bisa mencoba mengatur waktu dengan beberapa tips ampuh di bawah ini. 1. Buat to-do list. Pernah nggak saat bangun tidur bingung harus melakukan apa? Untuk mengatasi hal ini, kamu dapat membuat to-do list di malam hari sebelum tidur. To-do list ini berisi daftar tugas-tugas yang harus kamu selesaikan esok hari. Kenapa bikinnya malam hari? Agar saat bangun tidur kamu nggak bingung lagi dan sudah tahu harus melakukan apa. Prosesnya tidak memakan waktu lama kok. Kamu bisa membuat to-do list di buku catatan, sticky notes, atau aplikasi seperti Notion, Trello, Anydo, dan lainnya. Pilih cara yang paling nyaman dan kamu sukai. To-do list atau perencanaan yang kamu buat mungkin tidak akan berjalan mulus, tapi paling tidak kamu punya acuan setiap harinya. 2. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Setelah membuat to-do list, mungkin kamu masih bingung pekerjaan mana yang perlu diselesaikan lebih dulu. Pernah dengar matriks Eisenhower atau matriks penting? Matriks ini membantu kamu membagi tugas yang harus diselesaikan mulai dari yang terpenting hingga tidak penting. Matriksnya membagi tugas ke dalam 4 kuadran seperti berikut ini. Dari matriks di atas, kita dapat membagi tugas menjadi tugas penting mendesak, merupakan tugas yang harus diutamakan dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Tugas ini penting dan mungkin dapat memengaruhi hidup atau karir kamu. Manfaatkan waktu yang kamu miliki di pagi hari untuk menyelesaikannya. Tugas penting tidak mendesak, tugas ini penting, tapi tidak mendesak. Maka dari itu, kamu bisa menjadwalkan ulang untuk mengerjakan tugas ini. Kamu dapat mengerjakan tugas ini setelah tugas penting mendesak selesai. Meskipun tidak mendesak, jangan menunda untuk mengerjakannya agar tidak menumpuk. Tugas tidak penting mendesak, meskipun sifatnya tidak penting, tapi tugas ini mendesak. Kamu bisa mendelegasikan atau bisa meminta tolong rekan kerjamu untuk mengerjakannya. Tugas tidak penting tidak mendesak. Kata kunci dari kuadran ini adalah eliminasi atau hapus tugas ini dari to-do list kamu. Karena sifatnya tidak mendesak dan tidak penting untuk dikerjakan. Menyusun tugas berdasarkan prioritas tidak hanya memudahkan kamu mendahulukan tugas penting, tapi juga membantu kamu mengalokasikan waktu dan energi untuk hal yang esensial. 3. Tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Agar kamu dapat bekerja dengan lebih fokus dan disiplin, belajarlah untuk menetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Kamu bisa coba time boxing, salah satu teknik manajemen waktu yang bisa membuat kita menjadi lebih disiplin dan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan time boxing? Time boxing adalah membatasi berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, kamu membatasi waktu untuk menyelesaikan laporan dari 9 sampai 10 pagi. Maka tugas itu harus coba kamu selesaikan selama rentang waktu tersebut. Time boxing terbagi menjadi 2 yaitu, soft time boxes dan hard time boxes. Soft time box artinya kamu memberi toleransi atau tambahan waktu apabila sampai batas waktunya selesai ternyata tugasmu belum selesai. Sedangkan hard time box, ketika batas waktu sudah selesai, maka kamu akan berhenti dan mengambil istirahat untuk pekerjaan sebelumnya. 4. Ambil jeda istirahat. Bekerja terlalu lama tanpa jeda istirahat membuat kamu merasa lelah dan sulit fokus. Oleh karena itu, jangan lupa ambil jeda istirahat ya. Beristirahat merupakan hal yang penting agar otak dan mata kamu tidak kelelahan. Untuk kamu yang sering bekerja di depan laptop atau komputer, coba gunakan 20-20-20 rules untuk mengatasi mata lelah. Rules ini berguna untuk mencegah computer vision syndrome atau CVS, sekumpulan gejala pada mata dan leher akibat aktivitas di depan laptop, HP, atau alat elektronik secara berlebihan dalam waktu panjang.
Gejalanya antara lain, mata lelah, nyeri kepala, nyeri leher dan pundak, penglihatan buram atau ganda, dan lainnya. Cara menerapkan rules ini juga mudah. Setelah menatap layar komputer atau HP selama 20 detik, ambil istirahat untuk melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Hindari multitasking. Sebagian dari kita mungkin berpikir dengan multitasking, semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan secara bersamaan. Namun, dilansir dari startuptalki.com, ternyata multitasking dapat menurunkan produktivitas sebanyak 40%. Ketika melakukan multitasking, kita cenderung sering berganti-ganti tes untuk menyelesaikan semuanya. Ini membuat tugas tidak terselesaikan dengan maksimal dan membuat kita jadi lebih mudah capek. Otak kita akan lebih fokus apabila menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu. Jadi, multitasking gak selalu bagus ya. Coba untuk fokus menyelesaikan pekerjaanmu satu persatu dengan disiplin agar hasilnya maksimal. 6. Batasi distraksi. Saat bekerja, ada banyak hal yang bisa membuat fokus jadi buyar atau terganggu. Misalnya, push notifikasi, email, chat di grup WhatsApp, dan lainnya. Menurut Harvard Business Review, rata-rata pekerja mendapat interupsi sebanyak 50-60 kali dalam sehari, dan 80% interupsi tersebut tidaklah penting. Distraksi yang datang terus-menerus bukan hanya mengurangi produktivitas tapi juga bisa meningkatkan stres. Kurangnya kontrol akan sebuah pekerjaan menjadi salah satu penyebab stres di tempat kerja. Untuk menghindari distraksi, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut. Matikan push notifikasi. Jangan terlalu sering mengecek hal-hal di luar pekerjaan seperti media sosial, chat WhatsApp, atau email pekerjaan. Luangkan beberapa waktu khusus untuk mengecek semuanya sekaligus secara berkala. Aktifkan mode pesawat atau do not disturb saat kamu membutuhkan fokus yang tinggi. Lakukan aktivitas lain saat jeda istirahat. 7. Gunakan tools manajemen waktu. Saat ini ada banyak tools atau aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk manajemen proyek dan waktu. Kamu bisa coba beberapa aplikasi manajemen waktu di bawah ini. AnyDo dan Todoist, untuk membuat daftar yang berisi tugas atau aktivitas sehari-hari dan pengingat. Trello dan Notion, untuk mengatur manajemen proyek dan tracking aktivitas harian. Time Planner, untuk mengatur dan membuat jadwal serta menganalisa produktivitas harian. Google Calendar, untuk time blocking atau time boxing agar kamu bisa melihat jadwal harian secara detail sampai waktu menyelesaikannya. Remember the Mill, Slack, TickTick, dan aplikasi manajemen waktu lainnya. Dengan bantuan berbagai tools di atas, kamu bisa membangun kebiasaan untuk menjadi pribadi yang fokus dan disiplin terhadap waktu. Itu dia pembahasan tentang manajemen waktu mulai dari pengertian, manfaat, sampai tips mengatur waktu yang lebih baik. Untuk bisa mengelola waktu dengan baik, kamu harus sabar, konsisten, dan disiplin. Awalnya memang gak mudah, tapi kamu pasti bisa.